lebih daripada 2 kalau di setiap pilkada dan pemilu. Selalu ada saja. Ada aja ya. Ada. Dan kita tidak bisa menyebutkan ya, untuk ini ya. Tapi ada ya. Pasti ada. Pasti ada. Selalu ada. Selalu ada ya. Nah itu. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube KPU Kota Palangkaraya. Bersama kita telah hadir Ibu Ketua dari Bawaslu Kota Palangkaraya, Ibu Endrawati SHMH. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya dari periode kapan Bu? 2018 sampai 2023 ya. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Herli. Ya, saat ini kita akan berbicara mengenai topoksi dan kesiapan Bawaslu menghadapi pemilu 2024. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan ke Bawaslu Bu, terkait masalah tugas dan wewenang dari KPU dan kesiapan KPU. Mungkin kita langsung aja ya Bu ya. Apa Ibu mau menyapa dulu, silahkan. Baik, terima kasih Pak Herli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih saya sudah diundang di dalam kegiatan podcast KPU Kota Palangkaraya yang terkait dengan tupoksi Bawaslu dan kesiapan Bawaslu dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Terima kasih, kami atas nama lembaga sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus bersinergi ya Pak Herli, dalam tugas, kewajiban dan wewenang kita sesuai dengan lembaga kita masing-masing. Ya. Baik, kita langsung saja mungkin ke pertanyaan yang pertama kepada Ibu Ketua terkait masalah topoksi dan kesiapan Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Palangkaraya Bu ya, dalam hal ini karena wilayahnya Kota Palangkaraya. Ya. Yang pertama mungkin yang kami ingin tanyakan kepada Ibu, sebagaimana kita ketahui Bu Ketua, bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ya Bu Ketua ya. Sebenarnya apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bawaslu itu sendiri Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada sobat pemilih apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bawaslu itu sendiri. Terima kasih, silahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Herli. Tugas pokok fungsi kami sebagai Bawaslu ya, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berada di wilayah Kota Palangkaraya. Tentunya seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu sudah tertuang dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, tepatnya di pasal 101 sampai 103. Di dalam pasal itu ada tertuang tugas, kewajiban dan wewenang. Di antaranya tugas kita yaitu melakukan pencegahan, kemudian melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran yang ada di pemilu tahun 2024 yang akan datang. Nah, itu sebagian besar tugas pokok fungsi Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan. Nah, itu dulu ya, sobat KPU ya, supaya lebih mengenal apa itu tugas Bawaslu. Apakah cuman mengawasi saja begitu kan? Nah, Bawaslu ke depan ini konsepnya lebih menekankan atau lebih mentitik fokusnya itu lebih kepada pencegahan. Apa yang kita awasi itu adalah seluruh tahapan yang ada di dalam PKPU untuk tahapannya dan jadwalnya sudah ditetapkan juga ya. Kalau tidak salah itu ada di PKPU nomor 3 tahun 2022. Nah, kalau untuk programnya sepertinya belum ya. Terkait perekrutan dan pembentukan tenaga ad hoc di tingkat kecamatan, kelurahan sampai di tingkat TPS. Mungkin kita perlu tahu juga teman-teman atau sobat pemilih ini Bu, apa saja sih perangkat Bawaslu di tingkat bawah itu, di kecamatan atau di kelurahan itu yang membantu Bawaslu dalam mendukung tahapan pemilu 2024 ini? Ya, baik, terima kasih Pak Herli.
Bawaslu, baik Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota ini tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Kita memerlukan bantuan teman-teman juga di tingkat kecamatan. Nah, kalau di tingkat kecamatan, tenaga ad hoc kita itu namanya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Kalau pemilihan umum kecamatan ya? Ya, Panwaslu Kecamatan. Jadi disingkat itu biasanya Panwascam. Panwascam. Nah, Panwascam ini akan dibentuk itu biasanya sesuai dengan undang-undang ya. Itu dibentuk 1 bulan setelah sebelum tahapan pertama dimulai. Itu tingkat kecamatan? Untuk kecamatan. 1 bulan? 1 bulan sebelum tahapan pertama itu dimulai. Seharusnya ini sudah mau persiapan untuk pembentukan. Nah, setelah di kecamatan nanti kita juga akan membentuk tenaga ad hoc di tingkat kelurahan. Oh, gitu. Nah, untuk di tingkat kecamatan biasanya kita tenaga ad hoc kita itu ada 3 orang ya, Pak 3 orang itu ada di 5 kecamatan karena Kota Palangkaraya itu ada 5 kecamatan. Otomatis kita memerlukan 3 kali 5 pengawas kecamatan yang ada di Kota Palangkaraya. Mereka adalah ujung tombak kita di kecamatan, Pak, untuk melakukan pengawasan di wilayah kecamatan masing-masing. Nah, setelah nanti terbentuk Panwaslu Kecamatan, nanti kita akan membentuk lagi, yang membentuk itu Panwascam, Pak. Setelah Panwascam terbentuk, nanti Panwascam ini teman-teman Panwascam akan membentuk pengawas kelurahan atau desa. Desa, kelurahan. Nah, di Kota Palangkaraya ini pengawas kelurahan desanya nanti akan kita rekrut sebanyak 30 orang sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Palangkaraya. Nah, nanti setelah pengawas kelurahan terbentuk, nanti teman-teman Panwascam juga akan membentuk teman-teman tenaga ad hoc yang di tingkat TPS. Nah, pengawas TPS ini dibentuk 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan 7 hari setelah pemungutan suara dan rekapitulasi. Apapun itu, meskipun kita mengalami keterbatasan ya, menghadapi keterbatasan, tetapi kita juga tidak menyerah, Pak. Kita terus berupaya dan melakukan inovasi-inovasi untuk mengajak seluruh peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif. Jadi kenapa partisipatif itu adalah melibatkan masyarakat untuk berperan aktif secara sukarela untuk sama-sama mengawasi seluruh tahapan pemilu yang ada di wilayah masing-masing, begitu kan. Jadi dengan adanya keterlibatan masyarakat ini, kami berharap informasi-informasi dari masyarakat itu bisa disampaikan langsung kepada pengawas terdekat. Nah, jadi dengan adanya kita menggandeng tokoh masyarakat, contohnya misalkan kan upaya kita begitu, menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kemudian lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, sekolah, dan nanti ke depan juga kami akan menggandeng organisasi kepemudaan, kemasyarakatan untuk bisa lebih aktif lagi terlibat dalam pengawasan secara partisipatif. Nah, itu begitu ya. Jadi harapan kita dengan adanya keterlibatan seluruh komponen masyarakat, pengawasan ini bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Tetapi memang secara kelembagaan, secara resmi memang tugas kami untuk melakukan pengawasan. Tetapi kita juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan masyarakat, komponen masyarakat, karena masyarakat ini kan kami berharapnya bukan hanya berpartisipasi saat mencoblos saja, tetapi juga berpartisipasi ikut mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran, menginformasikan kepada pengawas ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat masa kampanye, misalkan gitu kan. Biasanya kalau masa kampanye itu kan rentan adanya pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu Pak. Menurut Ibu, dengan petugas yang 1 orang per desa atau kelurahan, ini kita bicara yang cakupannya luas, Bu ya. Betul. Menurut pengalaman Ibu sampai saat ini Ibu menjadi ketua Bawaslu, itu ada enggak kendalanya terhadap petugas yang 1 orang yang mengawasi cukup luas wilayah kerjanya, kira-kira begitu, Bu? Kalau menurut pengalaman yang sudah lalu ya, memang kalau untuk kendala itu tidak terlalu ini ya Pak ya, tidak terlalu signifikan juga, karena kita kan sudah ada alat komunikasi juga. Biasanya kalau misalkan ada informasi adanya dugaan pelanggaran, biasanya kita sama-sama juga ikut terjun ya, melihat ataupun membantu memberikan arahan atau bimbingan apa yang harus dilakukan. Karena
kalau terpaku hanya satu orang untuk mengawasi di kelurahan yang cukup luas, misalkan contoh Kelurahan Bukit Tunggal, itu cukup luas Pak. Karena saya juga saat ini tinggal di wilayah Kelurahan Bukit Tunggal yang cakupannya juga cukup luas. Tetapi dengan adanya kita kerjasama kita dengan masyarakat yang ada di sekitar, itu bisa membantu kita untuk menunjang kinerja pengawasan kita, kinerja kita pencegahan kita, dan penindakan pelanggaran. Biasanya karena sudah kenal dengan pengawas, masyarakat itu bisa langsung melaporkan kepada kita, menginformasikan. Bisa. Jadi tanpa harus lewat petugas kelurahan tadi atau petugas kecamatan, bisa langsung ke Bawaslu-nya, bisa begitu ya? Sangat bisa. Jadi misalkan begini, kalau misalkan ada masyarakat yang ingin melaporkan langsung ke Bawaslu boleh, tapi karena kita nanti misalkan kita cek dulu kejadiannya di kelurahan mana, misalkan gitu, nanti kita minta bantuan teman-teman pengawas kita yang ada di kelurahan untuk mengecek kebenaran berita tersebut, karena semua informasi itu tidak bisa kita telan mentah-mentah Pak ya. Jadi kita harus cek and recheck dulu kebenarannya, apakah unsur-unsurnya udah masuk dari unsur formil materialnya, apa udah masuk atau belum gitu kan. Jadi biasanya kalau informasi awal dari masyarakat itu bisa kita tindak lanjuti dengan investigasi. Nah, kalau pengalaman kemarin itu di wilayah kecamatan dan kelurahan itu biasanya terkait dengan kampanye ya, mungkin pembagian bahan kampanye, kemudian pembagian lokasi kampanye gitu ya. Betul, kampanye yang saling berdekatan. Misalnya kalau kita alhamdulillah waktu tahun 2020 kan kita pilkadanya masih pandemi Covid Pak ya. Jadi kampanyenya juga tidak terlalu banyak ya, menggunakan metode pertemuan umum rapat umum atau mengumpulkan massa yang cukup banyak. Nah, karena terkendala dengan peraturan protokol kesehatan. Nah, itu. Jadi kita sebetulnya agak diuntungkan, Pak. Jadi tidak terlalu banyak yang kita awasi di lapangan secara langsung, tapi kita juga mengawasi itu, Pak, bukan hanya di lapangan, tetapi kita juga melakukan pengawasan di media sosial. Nah, jadi pengawasan itu bisa kita lakukan dengan dua cara ya, pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung bisa kita laksanakan langsung turun ke lapangan, tetapi pengawasan tidak langsung bisa kita lakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, itu pengawasan tidak langsung. Karena dari pengawasan tidak langsung juga kita banyak menemukan temuan-temuan, Pak, terkait netralitas ASN. Ya. Banyak sekali. Kalau pilkada kemarin di pengalaman kita di tahun 2018 cukup banyak ASN yang terjerat netralitas ASN. Kemudian juga pemilu juga ada, dan pilgub pemilihan gubernur kita juga barusan kemarin Pak tahun 2020 juga ada juga banyak teman-teman ASN yang tersandung netralitas ini. Nah, ini perlu ini PR kita juga nih, tugas kita untuk lebih mensosialisasikan, menginformasikan kepada teman-teman ASN ya, terutama agar mereka pada saat masa-masa kampanye ini tidak melibatkan diri secara langsung ya. Memang mereka punya hak pilih ya, tetapi hak pilihnya itu tidak boleh disampaikan kepada publik begitu kan, karena mereka aparatur sipil negara, aparat negara sudah terikat dengan kode etik. Kode etik sebagai aparatur ya. Kemudian juga peraturan-peraturan yang lain yang mengikat mereka begitu. Gitu Ibu ya. Baik Bu Ketua, saya tertarik juga mendengar netralitas ASN atau PNS gitu ya, karena saya juga bagian dari ASN Pak ya sendiri. Nah, jadi mungkin sedikit Bu berbicara mengenai netralitas ini, mungkin sejauh mana Bu penanganan perkara netralitas ASN ini? Jadi terkait netralitas ASN ini juga termasuk dari bagian tugas kami Pak ya, untuk melakukan pengawasan. Nah, sebetulnya bukan hanya ASN saja yang kami awasi, tetapi juga TNI Polri juga masuk bagian yang kami awasi. Nah, ternyata dari 3 komponen ini, 3 lembaga yang pernah kami awasi ini, hanya ASN yang paling banyak Pak yang ditemukan. Karena bukan dari hasil laporan, tetapi dari hasil pengawasan kita di media sosial terhadap ASN-ASN ini. Nah, untuk sejauh ini kita belum menemukan pelanggaran netralitas TNI Polri di wilayah Kota Palangkaraya.
Nah, untuk sanksi, Bawaslu tidak memiliki kewenangan Pak untuk memberikan sanksi. Betul, ya. Bawaslu hanya memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada di Jakarta. Contoh, misalkan kita menemukan adanya salah satu nih oknum PNS atau ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas. Misalkan di medsos dia di dalam medsosnya itu atau di Facebooknya atau di IG-nya itu dia menyatakan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon atau kepada salah satu peserta pemilu, nah, kan gitu. Jadi dia like atau mengkomen. Nah itu juga itu salah bagian satu dari pelanggaran juga. Salah satu bagian bentuk pelanggaran. Pelanggaran netralitas tadi. Iya, betul. Nah, itu kebanyakan yang sudah kita temukan di media sosial. Jadi kami berharap melalui media ini teman-teman ASN, teman-teman PNS ya, ini lebih berhati-hati menggunakan jari-jarinya, gitu kan. Gitu ya. Karena kalau dulu itu kan ada ungkapan mulutmu harimaumu, tetapi sekarang jarimu adalah harimaumu. Nah, itu gara-gara jari kita bisa ini Pak, kita bisa kena kena netralitas itu tadi. Iya, jadi ketika itu kami temukan, biasanya kita lakukan klarifikasi Pak. Kita undang yang bersangkutan untuk ke kantor, menyatakan bahwa oh benar ini, apakah saudara benar memiliki akun media sosial ini? Benar, kata beliau. Kemudian apakah saudara mengetahui bahwa apa yang saudara lakukan ini melanggar? Rata-rata yang kita klarifikasi, yang kita undang, gitu kan, menyatakan tidak tahu, gitu kan. Itu entah tidak tahu beneran atau pura-pura gitu kan ya, masa tidak tahu begitu kan, padahal itu kan aturannya udah lama gitu kan. Nah, buktinya cuma bukti elektronik itu aja Bu. Betul. Kalau bukti saksi yang melihat juga secara medsos saja ya. Medsos saja. Jadi bukti digital itu nggak bisa dibohongin Pak, selalu ada, meskipun dihapus pun masih terlihat. Masih terlihat. Bisa kita ini kan, bisa kita kita telusuri. Nah itu, jadi setelah itu biasanya kita melakukan ini Pak, kajian. Setelah kita klarifikasi, kita melakukan kajian, kemudian kita pleno menentukan bahwa ini layak menjadi sebuah temuan ya, dengan melihat keterpenuhan unsurnya baik formil dan material. Nah setelah itu kita rekomendasikan kepada KASN. Dan setelah itu selanjutnya kita menunggu dari KASN. Biasanya hukuman atau sanksinya itu peringatan sedang, ringan, sedang, dan berat. Nah gitu. Kalau berat itu sampai kepada penundaan pangkat atau kenaikan gaji. Nah itu sudah ini Pak, sudah sering begitu. Jadi kalau kami tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Sejauh ini menurut Ibu, berdasarkan temuan-temuan di Bawaslu itu sudah banyak ya yang ditemukan, baik itu di pilkada atau di pemilu yang kemarin gitu. Kira-kira ada apa respon dari KSN sendiri enggak terhadap yang hasil temuan Bawaslu itu, khusus di kota ada? Waktu itu juga kita juga menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN ini, dan alhamdulillah dari sejak Panwas sampai sekarang itu hasil rekomendasi kita tuh selalu ditindaklanjuti oleh KASN. Bahkan informasi terbaru kemarin Pak, kita juga ada dari kalangan dosen ya, yang terkena netralitas ASN ini. Dan sebelum, karena dipanggil Bawaslu, kemudian kita rekomendasikan ke KASN, dan KASN menyurati kepada instansi yang berwenang, kemudian instansi yang berwenang juga menindaklanjuti. Kalau nanti di tahun 2023 itu udah nggak ada tenaga kontrak, yang ada tuh P3K dan PNS. Jadi ASN itu terbagi dua golongan. Jadi PNS dan P3K. Nah itu nanti tahun 2023. Nah kami berharap ASN ini, baik P3K dan PNS ini betul-betul memahami aturan pada saat pilkada saja. Jadi kadang biasanya kita pengennya tuh lebih banyak memberikan sosialisasi, pencegahan supaya jangan sampai lah terjadi. Karena tidak ada yang lapor Pak, tapi memang dari hasil pengawasan kita, temuan kita banyak, lebih daripada 2 kalau di setiap pilkada dan pemilu. Selalu ada saja. Ada aja ya? Ada.
dan kita tidak bisa menyebutkan ya, untuk ini ya. Tapi ada ya. Pasti ada. Pasti ada. Selalu ada. Selalu ada ya. Nah itu. Nah itu. Maksud kita, apakah ada upaya-upaya sosialisasi terhadap netralitas ini, baik itu kepada ASN maupun TNI Polri, yang selama ini apakah sudah pernah dilakukan ke pemerintah kota atau instansi-instansi yang ada di Kota Palangkaraya maupun TNI Polri? Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Baik, terima kasih Pak Herli. Upaya-upaya itu sebetulnya sudah kita lakukan juga, Pak, baik secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung biasanya kita melaksanakan kegiatan sosialisasi ya, mengundang berbagai lembaga. Nah, kemudian sosialisasi juga kita lakukan melalui media sosial. Kita sampaikan informasi-informasi apa sih yang dilarang, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Itu sudah kita maksimalkan di media sosial. Media sosial itu bukan hanya Facebook, Twitter, dan IG, tapi juga TikTok. Sekarang juga, apalagi kalau viral di TikTok itu pasti siapa yang nggak tahu ya, pasti tahu gitu kan. Nah itu jadi upaya-upaya kita itu ke depan kita juga akan menyisir teman-teman pemilih atau teman-teman atau masyarakat yang dari kaum milenial. Jadi kaum milenial ini kan lebih banyak megang HP dibandingkan megang buku, Pak. Ya kan ya. Nah, jadi kalau pegang HP pasti informasi itu selalu ini tahu nih informasi, paling tidak sekilas lah dia baca begitu. Nah, kita selain itu juga kita selalu bersurat, Pak. Mengirimkan surat himbauan untuk upaya-upaya pencegahan kita. Menghimbau dulu kan, kita himbau lah supaya jangan semua, bukan hanya pemerintah kota tetapi juga peserta pemilu juga kita suratin semua. Peserta pemilu, kemudian lembaga-lembaga masyarakat, semua kita layangkan surat imbauan-imbauan supaya jangan sampailah melanggar aturan-aturan dalam pemilu maupun pilkada yang akan datang ini. Mungkin cukup banyak dan jelas sudah, Bu, yang Ibu Ketua sampaikan. Mungkin ini terakhir pertanyaan, Bu, yang terakhir. Kesiapan dan langkah-langkah Bawaslu Kota Palangkaraya dalam menghadapi pemilu 2024 ini bagaimana, Bu? Baik, terima kasih. Kesiapan kita, Pak, untuk menghadapi pemilu tahun 2024 ini adalah merapatkan barisan, menyamakan persepsi dan pemahaman dalam hal penguatan di internal kita, khususnya di jajaran SDM. Jadi kita kuatkan jajaran SDM kita untuk memahami aturan-aturan, regulasi-regulasi dalam hal terkait dengan pemilu, baik itu pengawasan, kemudian bagaimana cara menerima menerima laporan pelanggaran, bagaimana cara menyelesaikan sengketa dan lain sebagainya. Kemudian poin-poin apa saja yang harus kita awasi, bagaimana kita cara mengawasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kita, jajaran staf khususnya itu harus mengetahui dan memahami regulasi pemilu dan pemilihan menyongsong pemilu tahun 2024 ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas ini, sesuai dengan tupoksinya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itu. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, Bu. Terima kasih. Podcast kita di lain hari mungkin kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Ibu ada closing statement untuk sobat pemilih atau teman pemilih di seluruh kota khususnya. Baik, untuk closing statement saya di podcast KPU Kota Palangkaraya ya, saya berpesan kepada sobat pemilih untuk bersama-sama kami dengan Bawaslu dapat terlibat secara langsung, secara partisipatif, bisa mengawasi semua tahapan pemilu dan pilkada nanti tahun 2024. Dan ketika ada informasi-informasi terkait dugaan-dugaan pelanggaran, tolong disampaikan kepada kami, kepada pengawas terdekat yang ada di wilayah sobat pemilih terdekat ya, supaya kami bisa mengetahui informasi itu dan bisa kita tindak lanjuti. Bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya. Baik, sobat pemilih, kita telah menyaksikan tayangan
podcast KPU hari ini dengan Ibu Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya. Semoga bermanfaat, bisa menjadikan sebagai tambahan ilmu, pengetahuan bagi kita terhadap penanganan di Bawaslu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Sobat Pemilih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilih berdaulat, negara kuat, salam KPU melayani. Terima kasih. Wassalam.